Ya, Pak, kalau kita melihat sekarang ini kan persaingan antar penerbangan juga luar biasa ya. Bahkan di beberapa negara juga beberapa penerbangannya sudah mulai diakuisisi oleh yang lain gitu. Nggak gampang ternyata survive, apalagi harga fuel itu kan naik terus sehingga juga bisa membuat tidak survive-nya pesawat ya. Dan di negara maju kalau kita lihat sekarang kan penumpangnya makin menurun. Banyak usia aging yang akhirnya tidak membuat pesawat itu menjadi naik harganya. Nah, di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat Pak Jokowi ingin kita tuh pariwisatanya meningkat signifikan. Tapi kalau melihat early warning daripada pemerintah, misalnya beberapa negara itu mengatakan bahwa hati-hati atau warga negaranya dilarang untuk menggunakan pesawat di Indonesia gitu. Gimana nih Pak Cepi kalau melihat kayak gini? Dampaknya. Ya. Sejak 2007 ya, sejak 2007 pada saat begitu banyak kecelakaan, itu kita dipertanyakan oleh dunia penerbangan internasional. Itu sebabnya kita di downgrade oleh FAA, Federal Aviation Administration, menjadi negara-negara masuk dalam golongan kategori 2. Kategori 2 itu adalah negara-negara yang tidak comply dengan International Civil Aviation Safety Standard. Kemudian di ban Uni Eropa, dipertanyakan banyak otoritas penerbangan lain, Arab Saudi, Australia, Singapura, Malaysia, semua mempertanyakan ada apa nih sebenarnya di Indonesia. Dan itu martabat bangsa ya, dan kita cemar ya, dalam tanda petik cemar, karena dianggap kita tidak bisa mengelola our national aviation, civil aviation, komersial. Nah, kita bekerja keras dari 2007, 2008, 2009 sampai 2 tahun atau setahun yang lalu kita berhasil. Undang-Undang Nomor 1 itu adalah salah satu hasil fenomenal dari stakeholder penerbangan kita, Kementerian Perhubungan, untuk mengembalikan itu karena kita belum punya undang-undang yang mapan pada waktu itu. Ya, berikutnya juga inspektor. Waktu itu inspektor juga sangat kurang. Saya nggak tahu sekarang udah cukup atau enggak, tapi yang jelas pesawat itu terlalu banyak masuk tanpa perhitungan apakah inspektornya cukup. Jadi apa lebih enggak. Berpikir bisnis tanpa berpikir keselamatan ya kan. Tetapi itu semua kita kesampingkan. Yang penting kita telah berhasil naik ke kategori 1, negara-negara yang comply, dan itu level tahun berapa Pak? Tahun lalu, 2016. Dan kita dinilai oleh ICAO, International Civil Aviation Organization, sebagai sebuah negara yang tingkat aviation safety-nya above global average. Jadi itu hebat lah sebetulnya, bagus. Tapi kecelakaan ini membuat orang bertanya-tanya, benar apa enggak ini? Ya, kita baru masuk kategori 1 kembali, Uni Eropa baru melepaskan ban-nya, dan masyarakat penerbangan internasional baru membangun kepercayaan terhadap aviation safety level di Indonesia. Kemudian terjadi kecelakaan yang sangat fatal. Dan kalau dilihat track record dari maskapai penerbangannya juga patut dipertanyakan banyak hal, dan juga terutama tentang dalam 5 tahun 2 pesawat baru bisa masuk ke laut. Itu akan merembet-rembet ke banyak hal. Dan ini adalah martabat bangsa sebenarnya yang dipertaruhkan dalam konteks ini. Gimana nih Pak, apa yang dikatakan Pak Cepi ini kan masalah negara juga kena pengaruhnya dengan adanya kasus ini yang tadinya kita udah masuk grade yang bagus bisa turun lagi gitu. Ya memang jujur saya. Ada negara yang melarang. Kami takut memang yang situasi ini memang. Kami kan sudah keluar dari memperjuangkan Indonesia keluar dari boikot Eropa dan sudah berhasil. Nanti yang kejadian ini kita takut lagi, jangan nanti kena ban lagi ya. Dapat lagi kita ada pelarangan Eropa. Sebenarnya inilah saya sampaikan peranan pemerintah itu besar sekali dalam hal ini untuk mengembalikan ini. Pemerintah juga punya kewajiban untuk melindungi maskapai penerbangan lain itu dengan cepat mengeluarkan suatu pernyataan. Kalau dia salah dinyatakan salah, kalau dia benar dinyatakan benar. Makanya dia sudah melakukan apa yang dilakukan oleh undang-undang, itu bisa sampaikan hingga masyarakat tenang. Jadi transparansi yang kurang ya kalau kita lihat. Kan masyarakat jadi serba salah. Mau naik Lion takut ini, tapi harganya murah. Jadi dilema ya buat masyarakat ya Pak ya. Jadi buat si Malakama juga, ini peranan pemerintah lah. Saya minta supaya pemerintah serius. Saya ini dari partai pemerintah lah, saya minta pemerintah untuk bisa lebih menceriusi lah dunia penerbangan gitu. Ya Pak Cepi, kalau melihat tadi ya
Berarti ini akan ada problem juga kalau seandainya reputasi risk ya, ini kan resiko reputasi kan biasanya kan. Nah contohnya misalnya sekarang nih maskapai yang tadi itu, sekarang kalau kita lihat di tiket-tiket nggak ada yang beli, pindah ke maskapai yang orang merasa persepsinya aman gitu. Nah ini lama-lama kan bisa bangkrut, padahal utangnya masih gede segala macam. Nah ini kan ada reputasi risk yang akan membuat perusahaan ini akan jatuh gitu. Secara bisnis kan rugi dia sebenarnya Pak. Gimana Pak? Artinya dia mencoba mengurangi biaya-biaya tapi sebenarnya rugi di jangka menengah panjang gitu. Itu yang nggak diperhitungkan. Kalau dengan logic thinking itu sudah terjadi, tapi Iya. orang Gimana tuh, bertanya. Pak? Nah, masalah yang harus kita pikirkan begini. Maskapai ini sekarang adalah maskapai terbesar ya, di Betul. Indonesia. Ya. Dia memiliki slot penerbangan yang paling banyak, memiliki pesawat yang paling banyak. Punya Tapi bandara harus lagi. diingat, ada dua hal lagi, tiket yang paling murah, tetapi record terjadinya kecelakaan juga paling banyak. Nah, ini bisa menjadi bumerang bagi kita karena keberadaan maskapai ini di Indonesia yang dipertanyakan adalah otoritasnya, National Aviation Authority yang dipertanyakan. Kenapa kok bisa ada otoritas penerbangan yang memberikan izin untuk beroperasi sebuah maskapai penerbangan yang seperti ini? Dan jangan lupa juga bahwa National Aviation Air Transportation, National Air Transportation, ya, perhubungan udara nasional Indonesia itu adalah merupakan subsistem dari Global Air Transportation System. Jadi bagian ya, jadi itu Jadi makanya bagian, dia ada penilaian. Dia makanya subsistem. Tidak hanya penilaian, masalahnya apabila kita dianggap kemudian tidak mampu, ya, bukan berarti tutup, itu akan tetap berlangsung karena dia subsistem. Bagaimana itu tetap berlangsung? Akan datang orang dari luar negeri dalam tanda petik sebagai bantuan, tetap menyelenggarakan ini, dan kita juga akan tetap bekerja, tapi di bawah-bawah. Di bawah mereka. Manajemen di level atasnya akan diambil alih oleh orang lain. Kenapa? It's a part of globalization, ya, di dalam itu yang orang mungkin nggak menyadari bahwa itu adalah bagian dari orang harus berpikir kita, ya, ini kalau ICAO mengatakan kita akan menjadi global village dengan high teknologi untuk global air transportation system. Makanya semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua member state dari United Nations Organization, dia automatically menjadi member anggota state International Civil Aviation Organization. Dia menjadi secara otomatis menjadi subsistem dari Global Air Transportation Berarti kita nanti akan ada masanya bisa kena sanksi dong pada titik tertentu. Pasti, kita udah pernah mendapatkan sanksi itu, kita udah pernah mendapatkan sanksi itu. Untuk ini dan sanksi itu bukan tidak menyetop, sanksi itu hanya memberikan peringatan. Seiring dengan peringatan itu mereka memberikan bantuan. Karena dia nggak boleh berhenti karena dia subsistem dari sistem yang besar. Betul. Nah, kalau ini yang terjadi Pak, kita sudah melihat maskapai lain itu kan sekarang di Indonesia juga banyak kan gitu. Nah, artinya nanti yang diuntungkan maskapai luar dong dibandingin maskapai kita sendiri. Kalau dengan kondisi tidak menjamin sepanjang masa tentang keamanan gitu. Ini gimana Pak? Itu salah satu yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu ya. Bagaimana ada komplain orang-orang ya yang berangkat dari Jakarta ke kota-kota di Indonesia, tapi mereka lebih senang ke Singapura dulu misalnya, karena merasa lebih aman dan merasa lebih nyaman. Dan itu akan terjadi. Ya, orang tidak bisa lagi berlindung dengan apapun, dengan nasionalisme yang sempit untuk konteks yang seperti ini. Jadi secara operasional dia menjadi global operational. Jadi nggak bisa bahwa itu akan terjadi. Sudah terjadi kok, sudah terjadi mulai sebenarnya. Ya. Orang Indonesia kalau di atas 3 jam udah cenderung menggunakan maskapai yang mungkin yang dari luar. Dia akan melihat gitu kan. yang mempunyai track record yang bagus dalam konteks itu. Dan ini berpengaruh nggak terhadap maskapai lain kalau hal ini sering terjadi Pak? Maskapai lain itu artinya di Indonesia ini kan ada beberapa maskapai kan. Yang terjadi pada satu tapi bisa efek nggak ke yang maskapai lain? Oh, tidak bisa dihindari, itu pasti akan bereaksi. Karena network secara nasional itu kan sudah mapan. Ya, kalau ada sesuatu yang akan pincang, dia akan mempengaruhi yang lainnya. Makanya saya sering menyampaikan appeal kepada pemerintah bahwa mengurus penerbangan ini tidak bisa kita serahkan kepada Kementerian Perhubungan aja. Karena banyak ya, aviation is international, dia sangat internasional. Kenapa? Itu sebabnya kita harus juga tunduk pada international regulation misalnya. Kita harus mengikuti itu. Kalau nggak kita akan ditinggalkan atau kita akan diatur oleh international regulation. Ya, kalau kita nggak bisa mengatur diri sendiri. Nanti di segmen terakhir mungkin kita harus memberikan masukan juga tentunya ya Pak ya kepada pemerintah. Tadi selain audit apalagi nih Pak ya. Terus kepada masyarakat sendiri harus seperti apa supaya juga masing-masing itu menjalankan sesuai dengan comply dan juga aturan-aturan. Tapi kita harus break dulu. Tetaplah di Economic Lounge with Isay.